Tema utama Kitab Daniel. 1. Kitab Daniel ditulis untuk membesarkan hati bangsa Yahudi yang berada dalam pengasingan dengan menyatakan program Allah bagi mereka, baik selama kekuasaan bangsa-bangsa kafir di dunia, ada kerajaan Babylon 605-539 sebelum Masehi, Medo Persia 539-331 sebelum Masehi, Yunani 331-146 sebelum Masehi, Romawi 146 sebelum Masehi sampai 476 Masehi, dan juga sesudahnya sampai kedatangan Yesus yang kedua. Tema utama dari buku ini adalah kuasa dan kendali mutlak Allah atas bangkit, berkuasa dan runtuhnya pemerintahan dan bangsa-bangsa di dunia, dan digantikannya semua kekuasaan itu oleh Sang Raja benar yang akan berkuasa di bumi berlanjut kepada kekekalan. Ayat-ayat kunci pasal 2 ayat 20-22 dan 44. Bandingkan pasal 2 ayat 28 dan 37, pasal 4 ayat 34 dan 35, pasal 6 ayat 25 sampai 27. 2. Tema kedua yang terjalin ke dalam tema utama adalah pernyataan kemahakuasaan dan kedaulatan mutlak Allah melalui mujizat-mujizat. Masa pelayanan Daniel adalah salah satu dari 6 periode dalam Alkitab dengan fokus besar kepada mujizat-mujizat yang dengannya Allah menggenapi tujuannya. Kelima periode lainnya adalah 1. Periode penciptaan dan air bah, Kejadian 1-11. 2. Periode bapa-bapa leluhur dan Musa, Kejadian pasal 12 sampai dengan kitab Ulangan. 3. Periode Elia dan Elisa, 1 Raja-Raja 17 sampai dengan 2 Raja-Raja 13. 4. Periode Tuhan Yesus dan para Rasul, Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, juga kisah para Rasul. 5. Masa kedatangan Yesus yang kedua dalam kitab Wahyu. Daniel pasal 9 ayat 24-27 berisi nubuatan yang sangat kompleks dan begitu akurat sebagai jawaban atas doa Daniel, bukan dengan mengacu pada apa yang akan terjadi dalam waktu dekat, melainkan jauh kepada sejarah Israel di masa depan, di masa akhir dari akhir zaman. Allah terkait Israel menjanjikan 2 hal berisi masing-masing 3 poin. Yang pertama terkait dosa. 1. Menyelesaikan pemberontakan, mematahkan kuasa dosa yang membelenggu Israel dalam sejarah panjang kemurtadannya. Lihat ayat yang ke-11. 2. Mengakhiri dosa, menghakimi dosa dengan mengalahkannya dan mematahkan kuasanya. Lihat Ibrani 9 ayat 26. 3. Menebus kejahatan, meletakkan dasar yang sempurna bagi penebusan dosa secara penuh, yaitu darah Kristus yang dibunuh, atau dalam ayat yang ke-26 dituliskan disingkirkan, disalib, yang memungkinkan 2 poin pertama terjadi. Bandingkan dengan ungkapan suatu sumber atau mata air yang terbuka yang membasuh dalam Zakaria 13 ayat pertama. Yang kedua terkait kebenaran. 1. Mendatangkan keadilan kekal ketika kebenaran dinyatakan dalam hati bangsa Israel dalam pertobatan mereka dari kemurtadan berabad-abad. 2. Menyegel atau menutup atau mengakhiri penglihatan dan nubuatan. Satu saat ini akan terjadi di mana tidak ada lagi pewahyuan dan Allah akan mewujudkan keparipurnaan penggenapannya oleh digenapinya janji berkat bagi Israel sebagai bangsa. 3. Mengurapi tempat Maha Kudus, konsekrasi ruang Maha Kudus dalam bait Allah terakhir di bumi yang akan menjadi pusat penyembahan pada masa kerajaan 1000 tahun damai. Lihat Yehezkiel pasal 40 sampai pasal 48. Keseluruhan masa penggenapan ini mencakup dan melampaui akhir kekuasaan
bangsa-bangsa dunia dan antikristus tepat sebelum kedatangan Yesus. Kesimpulan, 3 hal pertama digenapi secara rohani pada kedatangan Yesus yang pertama dan paripurna pada kedatangannya kembali. 3 hal kedua melengkapi keseluruhan rencana kekal Allah digenapi pada kedatangan Yesus yang kedua. Nah, kita lihat kitab Nehemia. Peristiwanya yang dimaksud di sini ya. Oke. Kita baca ya, Nehemia pasal yang kedua, mulai ayat yang pertama. Pada bulan Nisan tahun ke-20 pemerintahan Raja Artasasta, ketika menjadi tugasku untuk menyediakan anggur, aku mengangkat anggur dan menyampaikannya kepada raja. Karena aku kelihatan sedih, dan Nehemia ya, yang tadi berdoa berkabung gitu ya. Karena aku kelihatan sedih yang memang belum pernah terjadi di hadapan raja, bertanyalah ia kepadaku, mengapa mukamu muram walaupun engkau tidak sakit? Engkau tentu sedih hati. Lalu aku menjadi sangat takut. Jawabku kepada raja, hiduplah raja untuk selamanya. Bagaimana mukaku tidak akan muram kalau kota tempat pekuburan nenek moyangku telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api? Lalu kata raja kepadaku, jadi apa yang kau inginkan? Maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Kemudian jawabku kepada raja, jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hambamu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota pekuburan nenek moyangku, supaya aku membangunnya kembali. Lalu bertanyalah raja kepadaku, sedang permaisuri duduk di sampingnya, berapa lama engkau dalam perjalanan dan bilakah engkau kembali? Dan raja berkenan mengutus aku sesudah aku menyebut suatu jangka waktu kepadanya. Berkatalah aku kepada raja, jika raja menganggap baik, berikanlah aku surat-surat bagi bupati-bupati di daerah seberang sungai Efrat, supaya mereka memperbolehkan aku lalu sampai aku tiba di Yehuda. Pula sepucuk surat bagi Asaf, pengawas taman raja, supaya dia memberikan aku kayu untuk memasang balok-balok pada pintu-pintu gerbang di benteng bait suci, untuk tembok kota dan untuk rumah yang akan kudiami. Dan raja mengabulkan permintaanku itu, permintaan Nehemia, untuk pulang ke Yerusalem dan membangun kota Yerusalem, karena tangan Allahku yang murah melindungi aku. Perhatikan baik-baik. Nehemia karena muka sedihnya ditanya oleh Raja Artasasta, mengapa kamu sedih? Lalu Nehemia bilang, bagaimana aku tidak sedih? Yerusalem hancur, bait suci hancur, tanah nenek moyangku, pekuburan nenek moyangku hancur. Lalu Artasasta bilang, lalu kamu maunya apa? Kalau raja berkenan, utus aku ke sana, membangun kembali Yerusalem. Dan di akhir Nehemia meminta surat-surat yang merupakan keputusan raja, ketetapan raja yang mengizinkan Nehemia pulang ke Yerusalem untuk membangun kembali Yerusalem dan bait Allah. Nah, Raja Persia Artasasta mengeluarkan ketetapan untuk membangun dan memulihkan Yerusalem pada bulan Nisan tahun ke-20 pemerintahannya, itu kan yang tadi kita baca. Itu adalah lebih kurang 445 sebelum Masehi ya. Ini menjadi titik awal perhitungannya. Jadi sekarang kita sudah menemukan ya. Kalau kata Daniel tadi, perhitungan dimulai dari sejak ketetapan dikeluarkan untuk membangun kembali Yerusalem. Sekarang kita dapat dari kitab Nehemia peristiwanya. Dan itu menunjuk kepada apa? Bulan Nisan tahun ke-20 pemerintahannya. Dan itu setelah dihitung-hitung lebih kurang jatuh ke 445 sebelum Masehi ya. Jadi sekarang sudah kita dapat angka awal titik perhitungan ya. Tadi ini kan titik perhitungannya masih kita kasih tanda tanya. Nah sekarang kita sudah dapatkan dari kisah Nehemia, inilah titik awal perhitungan ya. 445 sebelum Masehi ketika ketetapan Artasasta keluar untuk Nabi Nehemia pulang ke Israel membangun kembali Yerusalem. Maka ketetapan bagi bangsa Israel 70 kali 7 tahun atau 490 tahun kita sekarang sudah tahu titik awal dan titik akhirnya
ya. Titik awalnya dikeluarkannya ketetapan oleh Raja Artasasta untuk Nehemia pulang membangun Yerusalem, lalu titik akhirnya kedatangan Yesus yang kedua kali. Nah, itulah rentang waktu di mana Allah menetapkan 490 tahun bagi bangsa Israel. Oke. Lanjut dulu ya, sedikit lagi. Kembali ke ayat 25 ya. Karena di ayat 25 kan yang ditetapkan 69 minggu dulu ya. Dari 70 minggu ini cakupan yang pertama 69 minggu. Kita baca lagi. Maka ketahuilah dan pahamilah dari saat firman itu keluar, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali, titik awal ya. Sudah kita dapati ya, ketetapan dari Artasasta. Nah ini sekarang titik akhirnya. Sampai pada kedatangan seorang yang diurapi, seorang raja. Jadi kalau 70 minggu tadi kita sudah lihat titik akhirnya kedatangan Yesus yang kedua kali. Titik akhir dari 69 minggu yang pertama adalah kedatangan seorang yang diurapi, seorang raja ya. Jadi titik akhir perhitungan yang 69 minggu adalah sampai pada kedatangan seorang yang diurapi, seorang raja. Kita lihat ya. Oh. Jadi dari kalimat itu kita sudah dapat. Jadi kalau cakupan 70 minggu awalnya ini ketetapan Artasasta, akhirnya kedatangan Yesus yang kedua kali. Tapi yang 69 minggu yang cakupan awal dari sini sampai kedatangan seorang yang diurapi seorang raja. Itu 69 minggu. Yang tadi dibagi dua kan, 7 dan 62. Sampai kedatangan seorang yang diurapi seorang raja. Ini kita kasih tanda tanya dulu. Yang dimaksud siapa sih? Kedatangan siapa sih? Oke, kita lihat ya. Mari ya. Ini kan sampai kedatangan seorang yang diurapi seorang raja. Oke, lengkapi dulu ya. Nih kan 69 sampai sini ya. Dari dikeluarkannya ketetapan oleh Raja Artasasta untuk membangun kembali Yerusalem sampai kedatangan seorang yang diurapi, seorang raja itu ada 69 kali 7 tahun yang dibagi dua, 7 dan 62. Nanti kita terangkan kenapa kitab Daniel membagi dua 69 ini menjadi 7 dan 62. Tapi sekarang kita gambarkan dulu ini ya supaya jelas. 69 atau cakupan yang pertama itu dari sini ke sini ya. Oke, kita lanjut. Nah sekarang kita lihat titik akhir dari 69 minggu sampai kedatangan seorang yang diurapi seorang raja itu menuju kepada peristiwa apa. Kita baca dulu Matius pasal 21 mulai ayat yang pertama ya. Jemaat ikuti saja dulu. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah Tuhan memerlukannya. Ia akan mengembalikannya. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Katakanlah kepada putri Sion, lihat rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan, ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru katanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Nah, saya yakin jemaat sudah tahu peristiwa ini. Ini adalah peristiwa masuknya Yesus ke kota Yerusalem di hari yang kita peraih sebagai Minggu Palem, ya, Minggu Palma. Kenapa? Karena tadi dikatakan di sana rakyat
Ketika menyambut kedatangan Yesus yang mengendarai keledai betina ini, mereka menghamparkan jubah mereka di jalan, lalu mereka memotong ranting-ranting dan menghamparkannya di jalan. Nah, kalau baca Yohanes pasal 12, yang mereka hamparkan adalah ranting-ranting pohon palem ya, makanya disebut Minggu Palem. Ini hari Minggu kejadiannya. Nah, sebenarnya kejadian itu adalah penggenapan dari nubuatan Nabi Zakaria ya. Kita baca Zakaria 9 ayat 9. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-soraklah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Ya. Jadi ini nubuatan dari Zakaria. Tadi kita sudah baca. Dituliskan di Matius pasal 21 tadi ayat yang kelima. Lalu kemudian peristiwa itu juga adalah penggenapan nubuatan dari Nabi Yesaya ya. Nah kalau kita baca Yesaya pasal 62 ayat 11 berkata demikian. Sebab inilah yang telah diperdengarkan Tuhan sampai ke ujung bumi. Katakanlah kepada putri Sion, sesungguhnya keselamatanmu datang. Sesungguhnya mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dengan dia dan mereka yang diperolehnya berjalan di depannya ya. Jadi ini juga menubuatkan kedatangan Yesus masuk ke dalam Yerusalem ya. Nah, Yesus yang adalah Kristus, ingat arti dari kata Kristus adalah yang diurapi ya. Padanan dari kata Mesia di Perjanjian Lama. Yesus yang adalah Kristus atau yang diurapi, yang datang ke Yerusalem sebagai seorang raja, sebagaimana dinubuatkan oleh Nabi Zakaria. Nah, kita sekarang sudah dapat ya, titik akhir dari perhitungan 69 minggu kedatangan seorang raja, seorang yang diurapi itu, menuju kepada peristiwa masuknya Yesus ke kota Yerusalem ya. Ketika orang banyak menyambut dia, Hosana, Hosana, kayak balik lagi. Tahuan sekarang ya. Yang menjadi titik akhir perhitungan 69 minggu kedatangan seorang yang diurapi seorang raja itu digenapi dalam peristiwa Minggu Palem ya. Makanya saya kasih di sini tanda daun palem ya. Oke, sampai sini dulu pelan-pelan ya. Jadi 70 kali 7 tahun atau 490 tahun dari ketetapan Artasasta sampai kedatangan Yesus yang kedua kali. Tetapi itu cakupan yang pertama 69 tahun adalah dari keluarnya ketetapan Artasasta sampai kedatangan Yesus di Yerusalem menaiki keledai betina ya. Dan itu tahunnya kurang lebih 32 Masehi. Nanti ada penulis lain yang menulis 30 Masehi ya, kurang lebih dekat-dekat situ lah ya. Karena Alkitab tidak menuliskan tanggalnya. Tapi kita sudah mendapati sekarang ini ya. Oke. Sudah 9:30. Kita akhiri sampai sini dulu ya. Minggu ini. Supaya jemaat tidak terlalu bingung juga kalau langsung. Tapi paling tidak sampai minggu ini kita sudah mendapatkan titik-titik yang menjadi patokan perhitungan ya. Baik yang cakupan keseluruhan 490 tahun. Titik akhirnya sampai kedatangan Yesus yang kedua kali. Sedangkan yang cakupan pertama 69 tahun sampai ke ini ya, masuknya Yesus ke Yerusalem menaiki keledai betina ya. Nah, sekarang mengakhiri pelajaran kita minggu ini, kita akan lanjutkan minggu depan. Saya ingin bawa ke perenungan tentang Paskah lagi ya, karena kita sedang merayakan Paskah. Coba jemaat bayangkan ya, saya ingin jemaat saya ajak membayangkan dahsyatnya kasih Allah kita, kasih yang kudus itu ya. Hari Minggu, di hari Minggu Palem, Yesus masuk ke kota Yerusalem. Dialah yang diutus Allah sebagai raja, sebagai yang diurapi untuk menyelamatkan bangsanya. Dan orang-orang banyak sempat menyambut dia, Hosana, Hosana. Tahu arti kata Hosana? Hosana itu artinya selamatkan kami. Dan kita sudah lihat tadi ya, nubuatan dari Zakaria dan Yesaya. Memang Yesus diutus sebagai orang yang diurapi, sebagai seorang raja untuk menyelamatkan mereka. Itu hari Minggu Palem. Tapi hari Jumatnya, di minggu yang sama, dia yang disambut Hosana di sini, selamatkan kami, dan dia datang untuk menyelamatkan. Hari Jumatnya dia digantung di atas salib.
Sedih ya? Tapi hanya dengan cara itu justru Yesus menyelamatkan. Kita melihat satu ironi dalam peristiwa ini. Hari Minggu dia disambut dengan begitu meriah, selamatkan kami, tapi untuk menggenapi dia bisa menyelamatkan kami, justru hari Jumatnya dia digantung di atas salib. Saya ingin jemaat menangkap, kalau kita berbicara kasih Allah, ini kasih yang kudus, ini karya terbesar, ini pemberian termahal. Bukan dengan emas perak, darahnya yang kudus. Hari Jumat dia digantung di atas salib, mati, dikuburkan, tapi hari Minggu dia bangkit. Dan seluruh nubuatan Allah yang sudah disegel di akhir perjanjian baru, Tuhan genapi dengan sempurna. Kita ada dekat-dekat sini, penggenapan paripurna dari segala nubuatan Allah, segala penglihatan Nabi. Gereja Tuhan malah sibuk cari penglihatan baru, malah sibuk cari penubuatan baru. Bukannya menyelaraskan hidup, tunduk takluk kepada firman yang sudah Allah nubuatkan, yang sudah disegel di dalam Alkitab. Lihat ironisnya, kontradiktifnya kehidupan gereja akhir zaman. Kita bersyukur tidak masuk bilangan mereka. Saya ingin jemaat yang ada di tempat sini menyadari betapa luar biasanya Allah memelihara kita dalam pengertian secara rohani, benar-benar memasukkan kita dalam perjalanan penggenapan rencana Allah yang kekal. Hari Minggu diagung-agungkan, hari Jumat dia digantung di atas salib. Dia harus alami itu, dia rela alami itu. Dia sangkal diri, dia pikul salib, dia rela itu. Di hari Minggu, hari ini kita rayakan, dia bangkit menyatakan kemenangan atas dosa. Kita adalah orang-orang yang menang dalam pengertian rohani. Tunggu, sabar, secara jasmani kita akan paripurna mengalaminya saat kedatangannya yang kedua. Saat ini relakan kita mengorbankan yang lahiriah, yang badani, yang jasmani, untuk kemuliaan Dia. Sebagaimana Yesus menyangkal dirinya, mari kita ikuti teladannya. Sangkal diri. Sampai di sini ketika Dia datang kali yang kedua, Dia akan memerintah sebagai Raja. Kita akan menerima anugerahnya, ya, hidup damai sejahtera yang sejati di bawah pemerintahan Tuhan kita Yesus, yang bahkan tembus sampai kepada kekekalan. Itulah kemenangan kita. Amin. Itulah kemenangan kita, ya. Kedatangan Yesus yang pertama di hari Natal, Advent yang pertama, menegakkan kerajaan Allah secara rohani. Kita bersyukur merayakan kemenangan ini karena kita masuk ke dalamnya. Ya. Orang-orang yang sudah dilahirkan kembali, hanya mereka yang bisa melihat kerajaan Allah, yang bisa masuk kerajaan Allah. Yesus katakan, ya, dalam doktrin kelahiran kembali, merekalah yang akan menyambut Dia nanti ketika Yesus datang kali yang kedua, ya. Mari saya undang jemaat bangkit berdiri. Kita akan tutup pelajaran kita akan lanjutkan minggu depan. Bapa di dalam surga yang kami kenal, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Siapa kami di hadapan Engkau Tuhan? Dalam keberdosaan kami layak menerima hukuman. Tetapi oleh kasih-Mu yang besar, kasih yang kudus itu Tuhan, Kau menyelamatkan kami. Yesus mati di salib lebih kurang 2000 tahun yang lalu. Karya salib itulah yang telah menyelamatkan kami, menghapuskan pelanggaran kami, mengakhiri dosa kami, bahkan menebus kesalahan-kesalahan kami, membayar lunas segala hutang akibat perbuatan ketidakbenaran kami yang merupakan hutang kepada kebenaran, kekudusan Allah, telah dibayar bahkan oleh anak-Mu yang tunggal Tuhan. anak-Mu rela mati dengan cara terkutuk disalib demi kami Tuhan. Bahkan dikuburkan Tuhan. Tetapi pada hari yang ketiga Dia bangkit. Dia menyatakan kemenangan yang gilang gemilang Tuhan. Dan oleh karya salibnya kami telah dilahirkan kembali. Menjadi manusia-manusia baru, ciptaan baru di dalam Kristus Tuhan. Yang dalam segala kekurangan dan kelemahan kami, Engkau mampukan kami berjalan di dalam kebenaran firman. Engkau mampukan kami mengejar pengenalan akan Allah kami yang kami kasihi
mengasihi Tuhan. Sampai akhir perjalanan kami nanti bertemu dengan Engkau, muka tatap muka dalam kebahagiaan yang sempurna. Kami menanti-nantikan kedatangan-Mu Tuhan dengan penuh kerinduan. Begitu kami mengucap syukur dalam perayaan Paskah tahun ini. Kembali Roh Kudus-Mu berkarya dalam kehidupan kami, menguatkan kami Tuhan. Lewat kebenaran firman, nubuatan, penglihatan yang sudah Tuhan tuliskan di dalam Alkitab. Dan Tuhan segel Tuhan. Kami akan belajar untuk mengerti, mengenal Engkau, bahkan takluk, tunduk, taat kepada hukum-hukum Tuhan. Mari Tuhan tolong kami. Tuhan mampukan kami. Berikan belas kasihan-Mu kepada kami. Bisa mengakhiri pertandingan dengan baik. Seperti yang Yesus dan orang-orang kudus Allah lain lakukan. Sampai akhir hidup kami memelihara iman. Bahkan memberitakan kebenaran kepada sebanyak mungkin jiwa yang Tuhan percayakan hadir dalam kehidupan kami. Kalau mereka masih menegarkan diri sampai hari ini, Tuhan, kasih kami tidak berkurang kepada mereka, sebagaimana kasih Tuhan tidak akan berkurang kepada mereka. Untuk itu kami mengakui dosa bangsa kami mengakui dosa gereja-Mu di akhir zaman, kami bahkan mengakui dosa di antara keluarga kami Tuhan. Kami mohon belas kasihan Tuhan untuk pertobatan mereka, memberikan mereka roh yang baru, hati yang baru, menjadikan mereka manusia baru lewat berita Injil dan karya Roh Kudus-Mu. Kami akan lakukan ini sekuat yang kami mampu oleh pertolongan Tuhan sampai kami bertemu dengan Engkau di akhir hidup kami. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan mengasihi mereka, bahkan lebih daripada kami mengasihi mereka. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih buat ibadah yang diberkati, perayaan Paskah tahun ini. Jauh dari keglamoran, jauh dari hingar-bingar, jauh dari segala yang wow dan wah. Tapi kami bisa menangkap anugerah Allah yang utama, yang termahal, yang paling luar biasa ketika kami melakukan segala sesuatu tersembunyi, tidak mengejar ego. Kami hanya mencari Tuhan, kami hanya butuh Tuhan dalam kehidupan kami. Kami akan korbankan yang lain untuk kami bisa memperoleh Engkau seutuhnya. Terima kasih Tuhan buat karya salib Kristus, buat kebangkitan Tuhan, buat pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan pulang ke rumah kami. Tuhan sertai lindungi kami dalam perjalanan. Jauhkan dari mara bahaya, kecelakaan, niat jahat orang yang tidak berkenan. Tiba di rumah tanpa kekurangan suatu apapun, melainkan sukacita dan sejahtera ilahi menjadi bagian kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan.